Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa tahun yang lalu saya sempat ditempa ujian. Orang tua saya berpisah dan membuat saya terpuruk. Setelah itu saya jadi merasa hampa dan saya jadi malas untuk ibadah. Bahkan sholat pun pernah bolong. Dan sekedar murojaah saja saya jarang. Itu solusinya bagaimana agar mengembalikan semangat saya dalam beribadah, Ustaz? Ya, satu-satunya cara adalah Anda paksakan pertama mendengar nasihat. Karena nasihat itu adalah pupuk. Alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan nasihat. Fayattabi'una ahsana. Lalu Anda pelan-pelan belajar menerapkan. Fayattabi'una ahsana. Yattabi'una ahsana itu artinya berjuang untuk mengamalkan. Sebenarnya mendengarkan nasihat itu lebih gampang. Yang susah apa? Mengamalkan yang bisa kita amalkan. Sesungguhnya ngomong itu lebih gampang dibanding dengan mencontohkan. Nah, makanya ada ayat lagi yang mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Tidak ada ucapan terbaik kecuali orang yang menyeru kepada Allah wa amila sholihan, dan dia pun mengamalkannya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, bicara itu lebih mudah. Mengamalkan butuh perjuangan. Jadi antara bicara dan mengamalkan, berusahalah untuk sejajar. Dan itu butuh latihan. Mendengarkan lebih mudah daripada mengamalkan. Ya, Anda sekarang mendengarkan bisa sambil nyuci piring, bisa sambil ngistrika, bisa sambil jogging, bisa sambil beraktivitas apapun. Gampang kan Anda dengerin nasihat. Yang susah apa? Nasihat itu diamalkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Nah, amila sholihannya itu yang butuh perjuangan, ya. Nah, jadi kalau Anda bertanya bagaimana mengembalikan ruh semangat, maka harus mau mendengarkan dan mengikuti yang terbaik. Ajaran-ajaran terbaik itu Anda ikuti, Anda amalkan. Fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah. Maka itu pertanda Allah memberikan hidayah, dan hidayah itu harus dijemput. Ya. Jadi kan Anda menghadapi persoalan berat. Nah, lalu Anda kemudian hidayahnya merasa turun kan? Maksudnya semangatnya merasa turun. Ulaika alladzina hadahumullah. Nanti Allah kasih hidayah itu ketika kitanya berjuang. Karena hidayah itu harus dijemput. Bukan diem aja terus, saya mah nunggu hidayah Allah. Cari, jemput. Saya punya ilustrasi. Saya ada di ruangan. Misalnya, saya ingin kena sinar matahari. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus keluar dari ruangan itu supaya kena sinar matahari. Ya nggak bisa saya di dalam ruangan terus saya berharap saya menunggu terkena sinar matahari. Bari saya di dalam ruangan yang tertutup. Lalu saya berharap sinar matahari itu kena pada badan saya. Tapi sayanya diam. Ya nggak bisa. Hidayah Allah itu seperti cahaya matahari. Allah berikan kepada siapapun. Pertanyaannya, ada yang mau menjemput hidayah itu, ada yang tidak. Nah, sejujurnya Anda ibadah menurun, murojaah menurun, hati hampa. Nah itu hidayah, cahaya hidayahnya meredup.
Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan diem aja. Coba ikhtiar. Kalau bahan bakar mah, kasih lagi bahan bakarnya, yaitu nasihat. Bahan bakarnya apa? Amalkan. Bahan bakarnya apa? Bertemu dengan orang-orang yang baik, yang menurut Anda akan memotivasi. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah, wa alhiqni bis sholihin. Dekatkan saya dengan orang-orang yang soleh. Ini artinya jangan disepelekan juga lingkungan, karena itu akan berpengaruh, ya. Nah, sambil tentu saja Anda berdoa, bermohon, dan semua orang boleh jadi mengalami pasang surut. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, naik, turun. Nah, gitu, ya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang berusaha untuk menaikkan lagi kadar imannya. Dan itulah kenapa kita tiap pagi sama-sama duduk, sama-sama hadir di percikan iman pagi. Menjaga supaya iman kita kalaupun turun, jangan terlalu drastis. Dan kalaupun turun, semoga dalam waktu dekat naik lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab.